Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau panjenengan sudah berhaji, sudah berumroh itu terus, jadi haji itu menjadikan orang lebih baik. Tadi Bapak sudah membaca labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik itu artinya kalau dalam bahasa Indonesia, kalau ibarat orang kepolisian itu siap Pak, siap 86. Jadi orang kalau sudah haji dengan umroh, kalau haji dan umrohnya itu makbul dan mabrur. Kalau makbul itu di sana Pak, di tanah suci ketika menjalankan sesuai dengan tuntunan itu makbul. Tapi mabrur itu ketika sudah tanah air, berdampak positif atau tidak. Orang mau berhaji kok masjid ra kenal, jilbab lepas, sedekah pelin, itu kita ya haji. Ya maaf ya, maaf. Haji makbul. Hajinya makbul. Al-hajju hikmah. Haji itu sebagai sebuah pembelajaran. Labbaik itu bentuk kata atau kesiapan kita untuk taat. Kalau orang haji dan umroh itu labbaik, mabrur, dia akan labbaik. Labbaik itu dalam hal ibadah apapun dia akan siap melaksanakan, Pak. Jadi ketika ada perintah dari Allah untuk beribadah yang lain, bagi yang sudah haji dan umrah mabrur itu pasti akan siap juga untuk melaksanakan ibadah yang lain. Ada seorang ulama yang bernama Ibnu Rajab, Pak. Dia mengatakan seperti ini, Ibnu Rajab itu. Ketika seorang beramal soleh, kemudian diikuti dengan amal soleh yang lain, maka amal soleh yang pertama itu diterima. Amal soleh ini diikuti amal soleh ini, amal soleh ini diikuti amal soleh ini, terus itu namanya istiqomah. Itu namanya haji itu diterima, ibadah itu terima. Jangan puasa, habis puasa kemudian habis itu diikuti dengan amal-amal soleh yang lain. Kemudian ada haji, kemudian diikuti dengan amal soleh yang lain. Sholat diikuti dengan amal soleh yang lain. Itu insya Allah di yang pertama itu diterima Pak. Nek berhaji kok terus pet orang tahu ibadah atau ngibadahi menyok-nyok, itu nyun sewu niku ibadah haji dan umrohnya sampai saat itu kayaknya belum mabrur. Mohon maaf sekali Bu ya. Cirinya kan orang itu mabrur itu kan artinya mabrur itu kan dari ala wazni maf'ul. You know what I mean? Mabrur ala wazni maf'ul. You know? You understand what I mean? Yes. Paham apa? Yes, we understand what I mean. Ketika kita habis haji itu apakah ada tambahan amal kesolehan kita Pak? Terutama amalan sunnah. Kalau amalan wajib nggak usah dibahas, jenengan wajib ya wudu, piye-piye. Tapi apakah jenengan pulang haji itu mesti atau tambah ada amalan soleh yang ditambah setelah haji? Misalnya tadi baca Al-Quran. Kalau kita pagi itu ada amalan yang mudah Pak. Sebelum subuh ada amalan yang mudah, sangat mudah kalau mau. Dalam surat Adz-Dzariyat ayat 18 Allah ngendika wabil ashari hum yastaghfirun. Orang yang bertakwa itu setiap pagi sebelum subuh di waktu sahur banyak membaca istighfar. Apakah sudah ada yang mengamalkan sebelum subuh banyak beristighfar? Ngacung. Alhamdulillah. Ketok nek jenengan haji mabrur tenan ijen. Wangun Ibu Hajah mabrur. Jadi ada amalan itu sederhana. Sebelum subuh waktu-waktu di sepertiga malam yang terakhir banyak membaca istighfar karena ada di surat Adz-Dzariyat ayat 18. Nanti dibaca nggih Pak nggih Bu? Dibuka di rumah surat Adz-Dzariyat ayat 18 wabil ashari hum yastaghfirun. Coba tirukan Bu. Wabil ashari hum yastaghfirun. Dan di waktu sahur mereka banyak beristighfar. Itu adalah tanda-tanda orang yang bertakwa. Di sebelum ayat sebelumnya orang yang bertakwa adalah ini. Saya pikir bagi orang tua itu tidak sulit Pak bangun sebelum subuh. Ada dalam surat
Saya bacakan surat Al-Baqarah ayat 200. Mari kita baca bareng-bareng surat Al-Baqarah ayat 200. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Monggo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum au asyadda dzikra faminan nasi may yaqulu Rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Shadaqallahul adzim. Surat apa Bapak Ibu sekalian? Al-Baqarah ayat 200. Berarti dengan fokus, telinga tetap fokus walaupun kaki selonjor. Enggak apa-apa, betul. Santai mawon. Memang pengajian kita enak selonjor. Pernah ada Pak, seorang ustadz itu ada jamaah selonjor niku ditugani. Loh, mesake banget ya ibu-ibu iki sayang. Di rumah pekerjaan banyak, asa-asa, umbah-umbah, apa meneh. Wong minggu pengajian selonjor kok disengeni. Nek kula monggo ibu-ibu katuran midhangetaken kanthi selonjor. Istimewa nggih. Surat Al-Baqarah ayat 200. Dan jika kamu sudah selesai ibadah haji atau umroh manasikakum, maka berzikirlah kepada Allah, menyebut nama Allah sebagaimana kamu menyebut nenek moyang kamu, bahkan berzikir yang lebih dari itu. Maka di antara manusia ada yang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami di dunia dan di akhirat mereka tidak peroleh bagian apapun. Artinya ada dua yang diingatkan Allah ketika kita sudah pulang dari haji dan umroh. Yang pertama, harus banyak menyebut nama Allah, melebihi kita menyebut nama nenek moyang. Kita itu sering membanggakan nenek moyang, apalagi nenek moyang orang baik. Pak, oh biar si Mbah Kuki. Ini jadi ceritanya menurut beberapa tafsir itu memang dulu banyak orang itu ketika haji itu menyebut nama nenek moyangnya. Kalau sudah hajinya mabrur itu menyebut nama Allah harus melebihi menyebut nama nenek moyang. Kita itu menyebut nama orang tua boleh dalam doa, bahkan harus Pak. Tapi ketika kita dengan orang lain membangga-banggakan nenek moyang, sementara kita lupa berbuat sesuatu. Yang kedua, kalau orang sudah manasik itu harus berorientasi akhirat, tidak hanya keduniaan saja. Pertanyaannya, apakah tidak boleh kaya? Boleh. Mencari harta? Boleh. Tapi ada setelah saya punya harta, terus ngapain? Ya kan? Harus ada pertanyaannya, harus dari tidak hanya aku itu duit tukeh terus dikumpulke ditumpuk-tumpuk. Nanti akan ada kata-kata alladzi jama'a malam wa adada. Padahal awal ayatnya wahilun loh itu Pak, yang celaka Pak. Jadi kalau kita punya uang menumpuk terus dilakiri, ibu-ibu sering enggak membaca buku saldonya, buku tabungan? Jenengan pesane mboten Pak. Buku ampun ngaten to Bu. Jenengan pakai mobile banking enggak? Dan kita lihat. Jadi ada di sini kalau sudah haji, sudah umroh, pengen makbul, pengen mabrur, jangan hanya berorientasi dunia saja, tapi juga harus sudah berpikir tentang akhirat. Kalau kita punya uang, berpikir dengan uang ini bisa apa saya bawa ke akhirat. Ada orang mengatakan bondo ora iso digawa mati. Iso Bu.
bondo ki digawa mati iso. Syaratnya apa? Dititipke wong liya. Nek digawa dhewe ora iso. Saya gegem ini Pak, ini bondo donya saya tak gegem itu. Wah pokoknya tak gawa mati. Nek masih sok sing memandikan jenazah dilepas iki Bu. Tapi kalau kita pengen membawa harta ke akhirat dengan cara dititipke wong liya sing membutuhkan, dititipkan anak yatim, dititipkan orang miskin, itu tuh orang yang butuhkan, nanti itu akan sampai ke akhirat kita akan ketemu Pak. Karena harta yang sesungguhnya bagi kita yang Ibu tadi ngendika, yang disedekahkan itu yang harta yang sesungguhnya kita Bu. Harta yang sekarang untuk kita beli makanan, nah ini makanan ini sudah bernilai akhirat. Bagi yang hari ini sedekah sinten Pak? Siapa yang sedekah? Jamaah Siono Kulon yang memberikan sumbangan terhadap ini nilainya sudah bernilai akhirat. Tapi kalau kita jajan Pak, beli makanan, oke, berarti harta kita nanti akan berakhir dengan tragis di tempat itu. WC in Indonesia is W itu W, C itu T, berarti berakhir di harta yang kita belikan makanan itu akan berakhir di WC. Gitu Bu. Harta yang kita belikan baju lama-lama akan menjadi lusuh. Harta kita yang sesungguhnya yang kita belanjakan sampai di akhirat. Tapi kita membeli makanan itu kita bisa bernilai tidak hanya berakhir di WC ketika kita makan, kemudian kita punya kekuatan, kemudian dengan kekuatan itu kita beribadah, kekuatan itu kita menolong orang lain, kemudian kita bekerja, bisa punya uang, membantu orang lain. Jadi makanan tadi bernilai tidak hanya yang sampai ke WC Bu. Itu yang pertama. Makanya Bapak sekalian, kalau panjenengan sudah berhaji itu jadikan semua itu bernilai akhirat. Istri jadikan istri dunia akhirat. Dulu Rita Sugiarto pernah nyanyi pacar dunia akhirat. Jadi istri itu kan pacar panjenengan dunia akhirat. Hari ini saya umumkan pada bintang, pada bulan, dapatkah ku miliki seorang kekasih? Apa Bu? Dunia akhirat. Apapun Pak, anak kita jadikan bernilai akhirat. Anak jadikan anak soleh yang akan menambah tabungan kita akhirat. Pekerjaan panjenengan jadikan bernilai akhirat dengan maksud menolong orang lain, orang ngel-ngel, orang malah tidak seneng gawe angel wong, seneng bebengek wong. Apapun harta kita jadikan harta ini bernilai akhirat. Jadi makanan hari ini jadi bernilai akhirat bagi yang nyumbang Pak. Nah, jadi kalau kita itu punya makanan juga jangan dimakan sendiri. Jadi kan kalau kita itu ada istilah wa mimma razaqnahum yunfikun, dan sebagian dari rezeki kita itu menjadi hak orang kalau nggak sedekah itu seperti orang makan durian plus kulitnya, makan pisang plus debok-deboknya. Ini yang kedua ini, monggo kalau sudah haji umroh itu berpikir, oh aku dia anak, piye caranya anakku bernilai akhirat, jadi dididik biar soleh, biar dia bisa mendoakan. Saya punya harta, gimana harta saya biar bernilai akhirat? Sebagian, Allah nggak minta semua loh, sebagian disedekahkan. Ketika kita menurut surat Al-Baqarah ayat 200 ini, ketika kita hajinya pengen mabrur itu satu, menyebut nama Allah lebih banyak, lebih mantap daripada menyebut nenek. Yang kedua, orang yang sudah haji dan umroh itu kehidupannya sudah harus diberi nilai akhirat. Jenengan punya apapun jangan dimakan sendiri, tapi ada yang harus disedekahkan. Banyak kurangnya mohon maaf. Mudah-mudahan lain kali masih bisa ketemu lagi nih Bu. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita semua yang sudah melaksanakan haji dan umroh, mudah-mudahan Allah mengganti
biayanya dengan rezeki yang lebih baik, dan haji kita diterima oleh Allah menjadi haji yang mabrur, dan kita bisa mempertahankan kemakburan haji kita dengan kita banyak berzikir menyebut nama Allah dan juga beramal untuk kepentingan akhirat. Banyak kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.